Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk chapter 8, yaitu tentang segi empat dan segi banyak. Perkenalkan, nama saya Ayu Andila Risnawati dari kelas reguler A1 Pascasarjana Universitas Semarang. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa judul yang pertama atau subbab, yaitu yang pertama tentang segi empat, jajar genjang, yang ketiga tentang segi empat yang merupakan jajar genjang, teorema ruas garis tengah, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi, trapesium, serta sudut-sudut dalam segi banyak. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu segi empat. Segi empat adalah gabungan dari empat ruas garis yang ditentukan oleh empat titik. Tidak ada tiga titik yang kolinear atau segaris, ruas garis hanya berpotongan di titik ujungnya. Lanjut, istilah-istilah yang terdapat dalam segi empat, sisi AD dan BC tidak mempunyai titik persekutuan. Ruas garis tersebut merupakan sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan yang lainnya yaitu AB, ruas garis AB dan garis DC. Yang kedua, sisi AB dan AD mempunyai sebuah titik persekutuan. Sisi AD dan CD merupakan sisi yang berdekatan. Yang ketiga, sudut B dan sudut D tidak mempunyai sisi persekutuan. Sudut B dan sudut D merupakan sudut yang berhadapan. Pasangan sudut berhadapan yang lainnya adalah sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut D mempunyai sebuah sisi persekutuan, yaitu AD. Sudut A dan sudut D merupakan sepasang sudut yang berdekatan. Lanjut ke tipe-tipe dasar segi empat. Di sini terdapat beberapa tipe, kita memiliki beberapa definisi. Yang pertama definisi 8.1, trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Definisi 8.2, jajar genjang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Definisi 8.3, persegi panjang adalah jajar genjang yang keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Definisi 8.4, belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya kongruen. Yang terakhir, definisi 8.5, persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Langsung masuk ke pembahasan berikutnya adalah jajar genjang. Teorema yang pertama untuk jajar genjang yaitu di teorema 8.1, sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Bukti, dipunyai ABCD adalah jajar genjang. Buktikan sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Lukis diagonal BD dan buktikan apakah segitiga ABD dia kongruen dengan segitiga CDB. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama, ABCD adalah jajar genjang. Di sini diketahui. Dari diketahui ABCD adalah sebuah jajar genjang, didapatkan ruas garis AB dia sejajar dengan ruas garis CD. Ruas garis BC dia sejajar dengan ruas garis AD. Sudut ABD kongruen dengan sudut BDC karena ruas garis AB sejajar dengan ruas garis CD, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Sudut ADB kongruen dengan sudut CBD karena ruas garis BC sejajar dengan ruas garis AD, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Dari pernyataan tersebut, yang keenam yaitu ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD, ruas garis yang beripit.
Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa segitiga ABD dia kongruen dengan segitiga CDB menggunakan postulat sudut sisi sudut. Sehingga ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, CP, CTC. Sehingga sudut A kongruen dengan sudut C, koresponden segitiga kongruen CP, CTC. Dengan melukiskan diagonal AC dan menggunakan langkah yang sama, maka didapatkan bahwa ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Dan sudut B kongruen dengan sudut D. Teorema yang kedua yaitu teorema 8.2, sisi yang berhadapan pada jajar genjang kongruen. Pada pembuktian teorema sebelumnya yaitu teorema 8.1 telah ditunjukkan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dengan postulat sudut sisi sudut. Sehingga ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Teorema 8.3, setiap pasang sudut yang berdekatan pada jajar genjang merupakan sudut yang saling berpelurus. Bukti, dipunyai jajar genjang ABCD. Buktikan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Sudut 5 kongruen dengan sudut 3, sudut dalam berseberangan. Sudut 3 kongruen dengan sudut 1. Ini sesuai dengan teorema 8.1 yang telah kita bahas sebelumnya. Sudut 5 dia kongruen dengan sudut 1 dari pernyataan 1 dan 2. Sehingga besar sudut 2 ditambah besar sudut 5 dia adalah sama dengan 180 karena kedua sudut ini adalah sudut yang saling berpelurus. Besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 dia adalah 180 didapatkan dari pernyataan 3 dan 4. Jadi didapatkan sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang yaitu sudut 1 dengan sudut 2, sudut 1 dengan sudut 2, sudut 1 dengan sudut 4, sudut 2 dengan sudut 3, sudut 3 dengan sudut 4 merupakan sudut yang saling berpelurus. Lanjut, segi 4 yang merupakan jajar genjang. Teorema 8.4. Jika sisi yang berhadapan pada suatu segi 4 itu kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Bukti, dipunyai segi 4 ABCD dengan dengan ruas garis DC kongruen dengan ruas garis AB dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Buktikan ABCD adalah jajar genjang. Kita buktikan ruas garis DC kongruen dengan ruas garis AB diketahui, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC juga diketahui, segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC sifat reflektif. Sehingga didapatkan segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC menggunakan postulat sisi-sisi-sisi. Sudut DCA kongruen dengan sudut BAC, koresponden segitiga kongruen CP-CTC. AD atau ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC menggunakan teorema 5.2, di mana teorema 5.2 mengatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis tersebut adalah sejajar. Sudut DAC kongruen dengan sudut ACB, sudut dalam berseberangan. Ruas garis AB dia sejajar dengan ruas garis DC, teorema 8.2. Sehingga didapatkan dari pembuktian di atas didapatkan bahwa ABC dia adalah sebuah jajar genjang. Lanjut ke teorema 8.5, jika suatu segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Bukti, dipunyai segi 4 dengan ruas garis AB sejajar dengan ruas garis
DC dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Pembuktian ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. AB kongruen dengan DC. Sudut BAC kongruen dengan sudut DCA, sudut dalam berseberangan. Ruas garis AC kongruen dengan ruas garis AC, sifat reflektif. Dari ketiga ini didapatkan bahwa segitiga ADC dia kongruen dengan segitiga ABC menggunakan postulat sisi sudut sisi. Sehingga AD, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC menggunakan sisi CTC. Ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC, maka sesuai teorema 8.4 di sini segi 4 ABCD adalah sebuah jajar genjang, di mana teorema 8.4 mengatakan jika sisi yang berhadapan pada suatu segi 4 itu kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Lanjut ke teorema 8.6, jika sudut-sudut yang saling berhadapan pada sebuah segi 4 itu kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Bukti, dipunyai sudut A kongruen dengan sudut C dan sudut B kongruen dengan sudut D. Akan dibuktikan segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Segi 4 ABCD terdiri atas dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Jumlah sudut suatu segitiga adalah 180, jadi jumlah sudut segi 4 adalah 360. Akan kita buktikan sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C dan ditambah dengan sudut D, ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah dengan ukuran atau besar sudut C dan besar sudut D adalah 360 yang telah sesuai dengan yang telah diketahui di depan tadi. Sudut A dan sudut B jumlah semua sudutnya ini tadi adalah 360 sehingga didapatkan sudut A kongruen dengan sudut B dan sudut B kongruen dengan sudut D. Sudut A dan sudut B sama dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B adalah 180. Ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC sesuai dengan teorema 5.4. Yaitu jika dua garis dipotong dengan sebuah garis transversal dan sepasang sudut dalam pada sisi yang sama dari garis transversal berpelurus, maka garis tersebut sejajar. Besar sudut C ditambah dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat. Didapatkan karena sudut A kongruen dengan sudut C. Sehingga didapatkan ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC. Karena ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC dan ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC, maka sesuai dengan definisi segi 4 ABC adalah sebuah jajar genjang. Sehingga terbukti bahwa ABCD di sini dia adalah sebuah jajar genjang. Oke, lanjut ke subbab yang berikutnya yaitu teorema ruas garis tengah. Kita masuk ke teorema 8.7. Jika sebuah ruas garis yang ujung-ujungnya adalah titik tengah dari dua sisi sebuah segitiga, maka ruas garis tersebut sejajar dengan sisi ketiganya atau alasnya dan panjangnya setengah dari sisi tersebut. Bukti, X di sini dia merupakan titik tengah ruas garis AB dan Y adalah titik tengah dari ruas garis AC. Akan dibuktikan bahwa ruas garis XY dia itu sejajar dengan ruas garis BC dan ukuran atau nilai dari XY itu sama dengan setengah dari BC. Gambar garis L ini dari titik C yang sejajar dengan AB. Jadi garis L ini sejajar dengan garis AB dan titik C sejajar dengan
dan titik C sejajar dengan garis AB sepanjang XY sehingga memotong di garis L dan Z. Di sini perpanjangan XY ini kita tarik sepanjang garis sehingga dia memotong di garis L dan memotong di titik Z. Sehingga diperoleh segitiga CYZ. Ruas garis AY kongruen dengan ruas garis YC. Di sini didapatkan karena Y titik tengah AC, maka ruas garis AY kongruen dengan ruas garis YC. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut dalam perseberangan. Sudut 3 kongruen dengan sudut 4, sudut bertolak belakang. Dari tiga pernyataan tersebut didapatkan bahwa segitiga AXY kongruen dengan segitiga CYZ menggunakan postulat sudut sisi sudut. Sehingga ruas garis XY kongruen dengan ruas garis YZ dan AX kongruen dengan ruas garis CZ menggunakan koresponden segitiga kongruen CP-CTC. CZ kongruen dengan AX dan AX kongruen dengan BX, maka CZ kongruen dengan BX, sifat transitif. Ruas garis CZ kongruen dengan ruas garis XB dan ruas garis CZ sejajar dengan ruas garis XB, maka BCZX adalah sebuah jajar ginjang sesuai dengan teorema 8.5 yang telah kita bahas tadi di depan. Dari pernyataan tersebut, maka didapatkan ruas garis XZ sejajar dengan ruas garis BC. Karena sisi berhadapan di jajar ginjang adalah dia sejajar, dan XY atau ruas garis XY sejajar dengan ruas garis BC karena ruas garis XY itu adalah bagian dari ruas garis XZ. XZ atau ruas garis XZ kongruen dengan ruas garis BC, sisi berhadapan jajar ginjang. XY sama dengan setengah dari XZ, maka XY sama dengan setengah BC. Karena atau alasannya karena ruas garis XZ kongruen dengan ruas garis BC. Jadi didapatkan ruas garis XY sejajar dengan ruas garis BC dan XY sama dengan setengah BC. Teorema 8.8, titik tengah dari sisi segi 4 adalah titik sudut dari suatu jajar ginjang. Bukti, dipunyai segi 4 ABCD, titik KLMN berturut-turut titik tengah dari ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, dan ruas garis AD. Akan dibuktikan bahwa KLM dia adalah sebuah jajar ginjang. Bukti, tarik gambar sepanjang ruas garis AC, di mana di situ membentuk sebuah diagonal dari A ke C. KL dia sama dengan setengah AC, sama dengan NM, menggunakan teorema 8.7. Kemudian gambar DB atau tarik garis DB, sehingga didapatkan NK sama dengan setengah DB sama dengan ML. Didapatkan dari alasannya dari teorema 8.7. KL sama dengan MM, NK sama dengan ML, maka KLMN adalah sebuah jajar ginjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik-titik tengah dari sisi segi 4 adalah titik sudut dari suatu jajar ginjang. Lanjut ke sub pembahasan yang kelima, yaitu persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Jajar ginjang berikut ini adalah sebuah persegi panjang. Perhatikan gambar pertama. Dapat diamati bahwa ruas garis AC dia kongruen dengan ruas garis BD. Ruas garis EG dia kongruen dengan ruas garis FH. Untuk gambar yang ketiga, ruas garis IK dia kongruen dengan ruas garis JK. JL. Lanjut ke teorema 8.9, sebuah jajar ginjang merupakan persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Bukti kita akan membuktikan dari kanan dan dari kiri. Yang pertama, bukti dari
kiri ke kanan, diketahui jajar ginjang PQRS adalah persegi panjang. Akan dibuktikan bahwa ruas garis PR dia kongruen dengan ruas garis QS. Pembuktiannya, ruas garis PS kongruen dengan ruas garis QR. Di sini didapatkan sisi berhadapan pada jajar ginjang. Karena di sini kita sudah mempunyai dia adalah sebuah jajar ginjang, maka sisi yang berhadapan dia adalah kongruen. Sudut S kongruen dengan sudut R. Sudut persegi panjang adalah 90. Ruas garis SR kongruen dengan ruas garis SR, sifat reflektif. Dari pernyataan tiga tersebut dapat disimpulkan bahwa segitiga PSR kongruen dengan segitiga QSR menggunakan postulat sisi sudut sisi. Maka dapat disimpulkan juga bahwa ruas garis PR dia kongruen dengan ruas garis QS menggunakan sisi. Jadi PQRS adalah sebuah persegi panjang, maka ruas garis PR kongruen dengan ruas garis QS. Pembuktian yang kedua dari kanan ke kiri, diketahui jajar ginjang PQRS dengan PQ ruas garis PR dia kongruen dengan ruas garis QS. Akan dibuktikan bahwa PQRS adalah jajar ginjang. Perhatikan segitiga PSR dan segitiga QSR. Akan dibuktikan ruas garis PS kongruen dengan ruas garis QR. Sisi berhadapan pada jajar ginjang. Ruas garis PR kongruen dengan ruas garis QS. Diketahui ruas garis SR kongruen dengan ruas garis SR, sifat reflektif. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa segitiga PSR kongruen dengan segitiga QSR menggunakan postulat sisi. Sehingga didapatkan sudut S kongruen dengan sudut R menggunakan sisi. Sudut S dan sudut R merupakan sudut yang saling berpelurus karena merupakan sudut berdekatan pada jajar ginjang. Maka besar sudut S sama dengan besar sudut R sama dengan 90 derajat. Dengan memperhatikan segitiga PSR dan segitiga QRP dan dengan langkah pembuktian yang sama akan terbukti bahwa besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan 90. Karena besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan besar sudut S dan sama dengan besar sudut R yaitu 90, maka terbukti bahwa PQRS adalah sebuah persegi panjang. Jadi, jika PQRS jajar ginjang dengan ruas garis PR kongruen dengan ruas garis QS, maka PQRS adalah persegi panjang. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa suatu jajar ginjang merupakan persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Terbukti. Lanjut teorema 8.10, sebuah jajar ginjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya saling tegak lurus. Bukti dari kiri ke kanan, diketahui belah ketupat KLM. Akan dibuktikan bahwa ruas garis KM itu dia tegak lurus dengan ruas garis LM. Perhatikan segitiga KOL dan segitiga MON. Pembuktiannya yang pertama, ruas garis KL dia kongruen dengan ruas garis MN, sisi belah ketupat. Sudut LKO kongruen dengan sudut NMO, sudut dalam berseberangan. Sudut KLO kongruen dengan sudut MNO, sudut dalam berseberangan. Dari tiga pernyataan tersebut didapatkan sudut KOL dia kongruen dengan segitiga KOL dia kongruen dengan segitiga MON menggunakan postulat sudut sisi sudut. Sehingga didapatkan ruas garis OK dia kongruen dengan ruas garis OM. Selanjutnya perhatikan segitiga KON dan segitiga MON. Ruas garis OK kongruen dengan ruas garis OM sudah terbukti tadi di depan. Ruas garis NK
kongruen dengan ruas garis NM. Sisi belah ketupat, ruas garis ON kongruen dengan ruas garis ON. Sifat reflektif dari ketiga pernyataan tersebut didapatkan segitiga KON kongruen dengan segitiga MON menggunakan postulat sisi-sisi-sisi, sehingga sudut NOK dia kongruen dengan sudut NOM. Karena sudut NOK dan sudut NOM sudut berpelurus, sehingga besar sudut NOK sama dengan besar sudut NOM sama dengan 90. Artinya, ruas garis KM tegak lurus dengan ruas garis ON, atau ruas garis KM tegak lurus dengan ruas garis LM. Jadi, jika KLM suatu belah ketupat, maka ruas garis KM tegak lurus dengan ruas garis LN. Ini kita sebut dia sebagai suatu pernyataan pertama. Yang kedua, pembuktian dari kanan ke kiri. Diketahui jajar ginjal ABCD dengan ruas garis KM, dia tegak lurus dengan ruas garis LN. Akan dibuktikan bahwa KLMN dia adalah sebuah belah ketupat. Perhatikan segitiga KOL dan segitiga MON. Ruas garis KL dia kongruen dengan ruas garis MN, teorema 8.2. Sudut LKO dia kongruen dengan sudut NMO, sudut dalam berseberangan. Sudut KLO dia sehingga didapatkan segitiga KOL kongruen dengan segitiga MON menggunakan postulat sudut sisi sudut, sehingga didapatkan ruas garis OK kongruen dengan ruas garis OM menggunakan CP-CPC. Selanjutnya perhatikan segitiga KON dan segitiga MON. Ruas garis OK kongruen dengan ruas garis OM sudah terbukti. Pembuktian sebelumnya tadi, besar sudut NOK sama dengan besar sudut NOM. Diketahui ruas garis ON kongruen dengan ruas garis ON, sifat reflektif. Dari ketiga tersebut didapatkan bahwa segitiga KON kongruen dengan segitiga MON menggunakan postulat sisi sudut sisi. Sehingga ruas garis KN dia kongruen dengan ruas garis NM. Diperoleh ruas garis LM kongruen dengan ruas garis KN, kongruen dengan ruas garis NM, dan kongruen dengan ruas garis KL, sehingga KLM belah ketupat. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa sebuah jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya saling tegak lurus. Sudah terbukti. Lanjut ke teorema 8.11. Sebuah jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Bukti dari kiri ke kanan, diketahui belah ketupat KLM akan dibuktikan bahwa sudut K kongruen sudut K1 kongruen dengan sudut K2. Pernyataan sudut K1 kongruen dengan sudut M1 dia adalah sudut ala segitiga sama kaki. Sudut M1 kongruen dengan sudut K2, dua sudut dalam berseberangan, sehingga didapatkan sudut K1 kongruen dengan sudut K2, sifat transitif. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa sudut L1 kongruen dengan sudut L2, sudut M1 kongruen dengan sudut M2, dan sudut N1 kongruen dengan sudut N2. Jadi, jika KLN belah ketupat, maka setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini kita sebut dia persamaan 1. Yang dari kanan ke kiri diketahui jajar genjang KLM seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Besar sudut K1 sama dengan besar sudut K2, besar sudut L1 sama dengan besar sudut L2, besar sudut M1 sama dengan besar sudut M2, dan besar sudut N1 sama dengan besar sudut N2. Akan dibuktikan bahwa KLM dia adalah sebuah belah ketupat.
Pernyataan yang pertama, besar sudut K1 sama dengan besar sudut K2. Diketahui, besar sudut K1 sama dengan besar sudut M1 sudut dalam berseberangan. Besar sudut K1 sama dengan besar sudut M1 atau besar sudut K1 sama dengan kongruen dengan besar sudut M1, sifat transitif. Sehingga diperoleh ruas garis KN kongruen dengan ruas garis NM berdasarkan teorema 6.3. Ruas garis LM dia kongruen dengan ruas garis KN, sisi yang berhadapan pada jajar genjang, dan ruas garis NM kongruen dengan ruas garis KM menggunakan CP-CTC. Diperoleh ruas garis LM dia kongruen dengan ruas garis KN, kongruen dengan ruas garis NM, dan kongruen dengan ruas garis KL. Sehingga KLM adalah belah ketupat. Jadi, jika KLM setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar, maka KLM belah ketupat. Ini adalah pernyataan kedua. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa suatu jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi terbukti. Kita masuk ke pembahasannya berikutnya, yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Masuk ke teorema 8.12 tentang trapesium, ruas garis yang terbentuk dari titik tengah dua garis yang tidak sejajar pada sebuah trapesium sejajar dengan dua sisi yang lainnya pada panjangnya adalah setengah dari jumlah kedua sisi tersebut. Bukti, dipunyai ABCD dengan ruas garis DC sejajar dengan ruas garis AB. DC sejajar dengan AB. E membagi titik di AD, titik E di AD, F adalah titik tengah di BC. Akan dibuktikan bahwa ruas garis EF sejajar dengan AB. Ruas garis EF dia sejajar dengan CD dan EF sama dengan setengah dikali A setengah kali A plus AB plus CD. Perpanjang ruas garis AB dan ruas garis DF sehingga diperoleh perpotongan titik G. Pembuktian ruas garis DC sejajar dengan ruas garis AB, definisi trapesium. Sudut FCD dia kongruen dengan sudut FBG, sudut dalam berseberangan. Ruas garis CF kongruen dengan ruas garis FB, diketahui. Sudut CFD kongruen dengan sudut BFG, sudut yang bertolak belakang. Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa segitiga DCF kongruen dengan segitiga GBF menggunakan postulat sudut sisi sudut. Sehingga ruas garis DF kongruen dengan FG, koresponden CP-CTC. Karena ruas garis DF kongruen dengan ruas garis FG, maka F titik tengah dari DG, definisi 1.19. Ruas garis EF sejajar dengan ruas garis AB, teorema titik tengah. Ruas garis EF sejajar dengan ruas garis AB, dan ruas garis AB sejajar dengan ruas garis CD. Maka ruas garis EF sejajar dengan ruas garis CD. Ruas garis CD kongruen dengan ruas garis BG. Koresponden segitiga kongruen CP-CTC. EF sama dengan setengah AG jika dan hanya jika EF sama dengan setengah AB plus BG jika dan hanya jika EF sama dengan setengah AB plus CD. Karena alasannya adalah ruas garis CD kongruen dengan ruas garis BG, teorema ruas garis tengah. Maaf. Sehingga diperoleh ruas garis EF dia sejajar dengan ruas garis AB dan ruas garis EF dia sejajar dengan CD dan EF sama dengan setengah AB plus CD.
Definisi 8.6, sebuah trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi yang tak sejajarnya kongruen. AD, ruas garis AD dan ruas garis BC adalah sisi-sisi yang tak sejajar. Sudut A dan sudut B disebut dengan base angle atau sudut dasar. Pasangan base angle yang lainnya adalah sudut C dan sudut D. Dari gambar ini didapatkan bahwa ruas garis AD dia kongruen dengan ruas garis BC. Teorema 8.13. Dalam sebuah trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya kongruen dan diagonalnya kongruen. Bukti, diketahui trapesium sama kaki ABCD dengan ruas garis AD, dia kongruen dengan ruas garis BC. Yang pertama akan dibuktikan sudut DAB kongruen dengan sudut CBA. Dan sudut ADC kongruen dengan sudut BCD. Tarik garis CE sehingga ruas garis CE sejajar dengan ruas garis DA sehingga ruas garis CE sejajar dengan ruas garis DA. Pembuktiannya, ruas garis EC kongruen dengan ruas garis AD dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC, maka ruas garis EC kongruen dengan ruas garis BC, sifat transitif. Sudut CEB kongruen dengan sudut CBE, sudut alas segitiga sama kaki. Sudut DAE kongruen dengan sudut CEB, sudut yang sehadap. Sudut DAE kongruen dengan sudut CEB dan sudut CEB kongruen dengan sudut CBE, maka sudut DAE kongruen dengan sudut CBE atau sudut DAB kongruen dengan sudut CBA, sifat transitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut DAB dia kongruen dengan sudut CBA. Pembuktian yang kedua akan dibuktikan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BD. Perhatikan segitiga ABC dan ABD. Pembuktian yang pertama, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Diketahui sudut DAB kongruen dengan sudut ABC. Sudah dibuktikan ruas garis A kongruen dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AB, sifat reflektif. Dari ketiga tersebut didapatkan bahwa bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD menggunakan postulat sisi sudut sisi, sehingga didapatkan bahwa ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BD. Selanjutnya pembahasan yang ke-7 yaitu sudut dalam segi banyak. Di sini didefinisikan segi banyak adalah gabungan ruas garis yang bertemu hanya pada ujung sedemikian hingga yang pertama paling banyak dua ruas garis bertemu pada satu titik, yang kedua setiap ruas garis bertemu tepat dua ruas garis yang lain. Di sini contohnya ada gambar segi 4, segi 5, dan segi 6. Sudut dalam segi banyak. Perhatikan contoh berikut. Segi 4, segi 5, segi 6. Segi 4 memiliki jumlah sisi 4, jumlah segitiganya adalah 2. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa untuk segi 4 jumlah segitiganya 2, jumlah ukuran sudutnya adalah 2 kali 180 karena diketahui jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 sehingga segi 4 sudutnya adalah 360. Untuk yang segi 5 jumlah di gambar yang kedua jumlah sisinya adalah 5, jumlah segitiganya adalah 3. 3 dikali 180, maka jumlah sudut dalam segi 5 adalah 540. Contoh yang ketiga adalah untuk segi 6, memiliki sisi 6 dan jumlah segitiganya adalah 4. 4 untuk menentukan jumlah ukuran sudutnya, 4 dikali 180 didapatkan jumlah ukuran untuk sudut di bangun segi 6 adalah 720. Dan untuk segi N dengan jumlah sisi N dan jumlah segitiganya adalah N-2, untuk mendapatkan jumlah ukurannya adalah N-2 dikali dengan 180.
Teorema 8.14, jumlah besarnya sudut pada sebuah segi banyak konveks dengan n titik sudut atau segi n adalah n-2 dikali 180. Bukti, dalam segi n, tentukan satu titik sudut dan gambarkan sebuah diagonal yang melalui titik sudut tersebut, maka akan terbentuk sebanyak n-2 buah segitiga. Jumlah besar sudut-sudut dalam segitiga adalah 180, maka jumlah sudut dari n-2 buah sebuah segitiga adalah n-2 dikali 180. Jadi jumlah besar sudut-sudut masing segi n adalah n-2 dikali dengan 180. Teorema 8.15, besarnya setiap sudut pada sebuah segi banyak beraturan segi n adalah n-2 per n dikali 180. Bukti, jumlah besar sudut-sudut pada segi n adalah n-2 kali 180 derajat. Maaf, itu salah ketik, ini adalah 180 derajat. Pada segi n beraturan, besar dari n buah sudut dalamnya sama besar, maka besar setiap sudut dalam segi n adalah n-2 per n kali 180. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Teorema 8.16, jumlah ukuran sudut luar sebuah segi banyak yang terletak pada masing-masing titik adalah 360. Bukti, jumlah besar sudut segi n sama dengan n kali 180. Jumlah besar n sebuah sudut dalam dan n buah sudut luar sama dengan n kali 180. Jumlah besar n buah sudut dalam adalah n-2 kali 180. Sehingga kalau dikurangkan, jumlah besar n buah sudut luar dia adalah 2 dikali 180 sama dengan 360. Jadi besar sudut luar dari segi banyak adalah 360. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun tulisan di PowerPoint, saya secara pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.